Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan semangat dan sehat. Senang sekali saya Nofri Afandi kembali menyapa Anda pemirsa di rumah dari Hotel Grand Mercure Medan dalam program Inspirasi Pagi TV One. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu penyakit difteri. Nah, kira-kira apa sih ini penyakit difteri? Tentu saja akan saya bahas pada episode kali ini dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Sudah ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Alwi Mujahid Hasibuan MKes. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Ya, baik. Kemudian sudah ada 2 dokter yang cantik jelita juga di sini, 2 dokter ya. Sudah ada Profesor Dr. Ayudia Pitaloka Pasaribu, MKet PET SPAK PhD CTN. Apa kabar dokter? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dan tentu saja juga narasumber terakhir kita yang saya perkenalkan, yaitu Dr. Restuti Hidayani Saragi SPPD KPTI Finasim MHKes. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, kabar baik Mas Nofri. Baik. Nah, sebelumnya saya akan berbincang dulu dengan Pak Kadis. Pak Kadis, seperti apa kegiatan saat ini di Dinas Kesehatan? Alhamdulillah, ini ya biasalah di bulan ke-4 kan. Ini kita harus menyelesaikan segera sesuai jadwal semuanya. Ya. Jadi ya sedikit lebih padat dari yang biasa. Baik, nah dokter, kita akan berbincang-bincang dengan tentang difteri ya Iya, hari ini ya. iya, oke. Nah, baik, saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada Profesor Dr. Ayudia. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, apa sih ini penyakit difteri, Dok? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Difteri itu adalah suatu penyakit infeksi yang sangat menular dan sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Penyakit ini disebabkan oleh kuman, namanya agak susah nih, Corynebacterium diphtheriae. Dan kuman ini bisa menghasilkan toksin atau racun yang masuk ke aliran darah dan bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ. Jadi penyakit ini sangat berbahaya dan menyebabkan kematian yang tinggi, tapi sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, kira-kira dokter, ini bagaimana sih kuman difteri ini bisa ditularkan begitu antara sesama manusia, baik itu anak maupun orang dewasa? Ya. Cara kuman difteri masuk ke dalam tubuh manusia adalah melalui percikan ludah atau secara penularan saluran nafas, baik itu dari batu, kemudian juga bersin, atau misalnya ada muntah gitu. Kalau ada orang yang di dalam tubuhnya ada kuman difteri dan dia batuk di depan kita, maka dalam 2-5 hari ke depan bisa saja kita ikut terinfeksi. Berarti melalui cairan ya dokter ya? Ya, dari percikan saluran nafas. Baik dokter. Nah, Pak Alwi, untuk di Sumatera Utara sendiri seperti apa sih sebenarnya difteri ini? Iya, difteri ini tahun terakhir ini naik di Sumatera Utara, jadi hampir 2 kali lipat ya. Kasus kita sekarang ada 27 kasus, di mana 11 sudah terkonfirmasi positif secara laboratorium, 12 ya kasus kompatibel klinis dan 4 kasus masih menunggu hasil. Jadi sebagaimana diketahui tadi yang disampaikan oleh Prof tadi ya, ini case fatality rate itu tinggi ya. Tingkat kematiannya tinggi, ini 37%. Jadi oleh karena itu ini penting untuk kita lakukan tindakan yang yang akurat ya, sehingga ini bisa kita lakukan penyelesaian lah ya. Sekarang ini ada 8 kabupaten kota di Sumatera Utara. 5 diantaranya itu ada dalam satu hamparan, yaitu Medan, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, dan Tebing Tinggi. Jadi satu hamparan. Kemudian ada yang lain, ada Mandailing Natal, Padang Sidimpuan, dan Asahan. Ya. Baik. Iya, jadi ini ini sangat menular. Diharapkan ini bisa segera kita tuntaskan. Baik Pak Alwi. Nah, untuk Dokter Restuti, ini saya mau bertanya mengenai bagaimana sih ataupun berapa lama seseorang ini bisa tertular kuman difteri kepada orang lain? Bisa menularkan atau bisa tertular. Kalau kita bicara tentang masa penularan ya, sebetulnya itu yang perlu diketahui dulu adalah masa inkubasi. Inkubasi itu adalah periode ketika seorang kasus atau seorang yang nantinya jadi pasien, dalam hal ini difteri, mulai
tertular ya, mulai masuk bakteri yang disampaikan Prof. Ayudya tadi, Corynebacterium diphtheriae mulai masuk ke dalam tubuhnya sampai muncul gejala yang pertama kali. Itu dia masa inkubasi ya. Rata-ratanya 2 sampai 5 hari, tetapi bisa lebih panjang 1 sampai 10 hari. Biasanya kita bilangnya rata-ratanya 2 sampai 5 hari. Nah, itu masa inkubasi. Nah, kalau masa penularan berarti adalah rentang periode di mana seorang kasus suspek difteri ataupun kasus konfirmasi yang sudah positif laboratoriumnya bisa menularkan. Ya, itu biasanya dia kita hitung dari H-10 ya, H-10 sebelum mulai pertama kali gejala. Misalnya gejalanya pertama kali demam gitu ya, hari ini. Maka 10 hari ke belakang sebenarnya kuman bakteri itu sudah masuk ke dalam tubuhnya, dan di saat itu dia sudah bisa menularkan. Sampai dengan kapan? Sampai dengan 2 hari setelah dia menerima pengobatan. Jadi H-10 sampai dengan sebelum terjadinya gejala sampai dengan H+2 si pasien menerima pengobatan, itu yang disebut dengan masa penularan. Nantinya kalau lebih lanjut kita bicara sampai kepada mencari siapa saja yang berkontak erat, ini juga rentang waktunya. Berarti ada butuh untuk penelusuran lebih lanjut ya? Ya, siapa-siapa saja yang kemungkinan tertular dari si kasus tadi, dari H-10 sampai dengan H+2 setelah diberi pengobatan. Ada tidak dokter ini komplikasi mengenai difteri? Oh iya, ada. Selain daripada yang disampaikan Prof. Ayudya tadi dan Pak Kepala Dinas kita, bahwa tingkat kematiannya sangat-sangat tinggi sekali, itu juga tingkat kematian yang tinggi tersebut juga ada hubungannya dengan penyulit alias komplikasi. Penyulit yang paling sering itu namanya miokarditis, Mas. Miokarditis itu adalah peradangan di otot jantung. Oke, karena tadi bakterinya bisa jalan-jalan gitu, ngalir dari suatu tempat, dari saluran pernafasan atau dari kulit ya. Difteri juga bisa kena di kulit, kemudian masuk dia ke aliran darah, nyampe di jantung, di otot jantung, jadi disebut peradangan namanya miokarditis. Yang kedua, bisa juga peradangan terjadi di persarafan, namanya neuritis. Gitu. Dan kalau miokarditis itu biasanya terjadi di minggu kedua, biasanya paling sering. Tapi kalau neuritis itu bisa lebih panjang. Pada saat pasiennya sudah dinyatakan sembuh, sudah selesai difterinya, sudah bersih, nah komplikasinya masih bisa terjadi. Ini juga yang menjadi tanda bahwa sangat-sangat penting kita mengenali dan menanggulangi difteri. Satu lagi yang juga tidak kalah parah ya untuk komplikasinya adalah kelumpuhan saraf, kelumpuhan saraf pusat maupun saraf perifer. Baik, nah dokter, kira-kira seperti apa sih mekanisme penanganan kasus difteri ini? Oke, ini kalau disampaikan mekanisme, kita ada mekanisme secara general, secara program, ada mekanisme tata laksana di rumah sakit. Gitu ya. Kalau secara sempit tata laksana di rumah sakit, begitu seorang pasien didiagnosis, oh ini suspek atau dugaan difteri ya, melalui gejala-gejalanya cocok difteri, maka pasien ini harus masuk ke dalam ruang isolasi. Ya, sama seperti waktu kita COVID dulu Mas Nofri nggak boleh keliaran, nggak boleh di rumah gitu ya, dirawat, dimasukkan ke ruang isolasi. Kemudian diterapi dengan menerapkan para dokter dan perawat dan tenaga kesehatan menetapkan yang namanya prinsip kewaspadaan. Kontak tadi Prof. Ayudya sudah menyampaikan bahwa melalui droplet melalui percikan, berarti harus apa? Harus sering cuci tangan, baik penunggu pasiennya, baik pasiennya maupun dokter dan perawat yang menanganinya. Itu prinsip kewaspadaan supaya penularannya menjadi terhenti. Kemudian prinsip pengobatannya, ada 2 pengobatan yang harus dimasukkan wajib gitu ya. Yang pertama adalah ADS singkatannya, anti difteri serum gitu. Itu diberikan 1 kali, dosisnya ada sesuai dengan keparahan dan lokasi yang terlibat ya, lokasi difterinya di mana. Kemudian yang kedua dikasih antibiotik. Gitu, dikasih antibiotik ya, ada 2 pilihannya, alternatifnya, dan diberikan selama 14 hari. Itu untuk terapi di rumah. Kalau dia pasiennya sudah kondisinya baik, boleh dipulangkan, artinya pulang berobat jalan. Di rumah juga dia masih harus menjalani isolasi, gitu ya, harus menjalani isolasi, diawasin oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya atau puskesmasnya sampai nanti kapan? Sampai dinyatakan dia sudah bebas. Hasil laboratoriumnya tidak lagi menunjukkan, hasil kultur laboratoriumnya tidak lagi menunjukkan ada bakteri. Itu kalau secara khusus tata laksana di rumah sakit untuk terhadap pasien ya tadi ceritanya.
Kalau secara general program berarti selain sudah penegakan diagnosis harus dicari kasus, Mas. Kasus yang mungkin tertular, yang lain namanya kontak erat, itu penelusuran kontak erat atau namanya PE, penyelidikan epidemiologi, ya. Itu nanti menjadi program. Kemudian kalau sudah ada satu kasus seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi, berarti kita tetapkan KLB gitu ya, ada definisinya. Apakah dia positif secara laboratorium ataupun punya hubungan epidemiologi, hubungan kontak erat dengan kasus sebelumnya, ya, itu maka harus dilakukan ORI namanya, outbreak response immunization. Barangkali nanti Pak Kadis yang bisa menyampaikan lebih lanjut ya mengenai penanganan secara program. Baik dokter, terima kasih, sangat panjang sekali, sangat lengkap sekali penjelasannya. Nah, kita akan berbincang lagi pemirsa tentang difteri ini dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Setelah jeda berikut ini tetap di Inspirasi Pagi TV One. Begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau partai itu kan jelas punya konstituen dong. Ya, yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Masih di Inspirasi Pagi TV One, pemirsa, kita akan berbincang lagi tentang difteri. Saya akan tanya dengan Profesor Aidia. Profesor, ini apakah yang harus dilakukan apabila berkontak erat dengan pasien yang terindikasi difteri? Ya, jadi pertama kita tahu dulu apa definisi kontak erat. Kontak erat adalah orang yang tinggal serumah atau yang punya jarak berkontak dengan penderita difteri setidaknya 1 meter dalam waktu sekitar 15 menit. Jadi mirip seperti pada COVID. Maka orang serumah, satu kelas itu kita sebut dengan kontak erat. Nah, untuk kontak erat, maka yang kita sebut kontak erat itu harus dilakukan apusan tenggorok untuk melihat apakah orang ini juga membawa kuman difteri atau tidak. Kemudian setelah itu yang disebut kontak erat ini juga harus mendapat antibiotik profilaksis namanya, atau antibiotik pencegahan yang diberikan selama 1 minggu, 7 hari. Kemudian orang-orang ini juga perlu mendapat imunisasi. Kalau dewasa kita kasih DT dan kita lakukan itu setidaknya 3 kali, karena yang disebut dengan dosis imunisasi DPT yang cukup itu setidaknya 3 kali. Jadi inilah yang kita lakukan untuk orang-orang yang kita sebut dengan kontak erat, dengan harapan bahwa memastikan bahwa dia tidak punya kuman dalam tubuhnya dan dia bisa dicegah agar tidak terinfeksi dari orang yang sudah kena difteri. Itu dia. Baik, terima kasih Profesor. Pak Alwi, dan tadi kan kita berbincang mengenai vaksin ya dokter ya. Nah, kira-kira vaksin ini aman tidak? Ya, mengenai imunisasi aman. Insya Allah aman. Ya. Kalaupun ada efek samping itu biasanya lokal aja ya. Di tempat suntikan, gatal atau sakit ya, itu seperti itu. Jadi aman. Jadi aman ya. Ya. Dan ini seperti apa kira-kira saat ini gencar untuk imunisasi ataupun vaksin mengenai difteri ini di Sumatera Utara? Iya, ini memang kita kenapa ini ada KLB ini karena ada kegagalan pencapaian cakupan imunisasi sebelumnya. Nah, saya di awal tahun ini saya dilantik lagi jadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kan di tanggal 5. Di akhir bulan saya dapat report dari Kementerian Kesehatan. Raport kita lah Sumatera Utara itu ini kerjamu selama setahun yang lalu. Nah, itu semua jelek semua. Termasuk imunisasi dasar lengkap kita hanya 47,sekian%. Jadi kita sudah memang dari awal sangat menyadari bahwa tahun ini kita akan rame nih KLB dan itu sudah terjadi sekarang. Baik, dan ini nanti di tangan Pak Alwi mudah-mudahan akan kembali membaik ya? Kita harapkan seperti itu, tapi kan kami nggak kerja sendiri. Ini kabupaten kota sangat penting peranannya karena secara teknis sebenarnya beliau-beliau itulah yang harus melaksanakannya langsung ke pasien-pasien. Kita kan hanya menjadi pengumpul data ya, kemudian mendorong, kita kan kerjanya monitoring, evaluasi, kemudian koordinasi.
bimbingan teknis. Itulah yang kita dorong agar mereka ini tetap bisa aktif dan mencapai target-target yang kita harapkan. Nah mungkin ya kita ini kan yang harus disadari bahwa kita semua ini bukan hanya petugas kesehatannya, termasuk masyarakatnya. Kalau nggak didorong-dorong, ini memang agak enggan orang untuk membawa anaknya imunisasi. Karena kita ini orang Indonesia asli, itu dia. Jadi susah memang. Berarti butuh kolaborasi dan sinergitas bersama ya, Dr. Iya. Apalagi sebelumnya kan kita COVID, itu banyak kita posyandu kita memang sedang menurun itunya, bahkan ada yang sudah mati posyandunya. Ini sekarang sedang kita coba galakkan semua sehingga kembali kita bisa mencapai target kita yang disebut dengan International Child Immunization. Ya, di mana satu angka yang kita yakini bahwa dengan angka itu kita capai, maka terjadi kekebalan komunitas di antara anak-anak kita. Itu yang kemarin tidak tercapai. Dan ini mudah-mudahan segera tercapai ya. Iya, dan kabar tidak baiknya lagi, karena ini tahun politik, ya, sebagian kepala daerah kita tidak mau mengumumkan kalau daerahnya itu adalah KLB. Akibatnya penanganannya tidak standar. Karena tidak standar, akhirnya korbannya lebih banyak. Seperti itu. Jadi lebih lambat dari yang seharusnya. Baik, berarti butuh kesadaran pemerintah dan juga masyarakat sendiri. Iya, sebenarnya nggak perlu kalau memang ini jadi persoalan, ya kita selesaikan aja segera dengan benar. Nah, salah satu itu harus diumumkan kalau ini KLB. Sehingga dengan pengumuman KLB ini, maka dana dana emergensi itu bisa dikeluarkan untuk membantu penanganan segera. Karena tadi seperti disebut oleh Dr. Restuti, ada ORI yang harus dilakukan, Outbreak Response Immunization. Jadi ya karena itu tidak diumumkan, ya nggak ada ORI, nggak ada penanganan yang lain, akhirnya ya korban bertambah. Baik. Seperti itu. Baik, Dr. Alwi, tadi dikatakan bahwa ini sedang terus digencarkan imunisasi. Nah, Dr. Restuti, kira-kira seseorang yang sudah pernah terkena difteri ini, apakah perlu diimunisasi ulang? Oh iya, prinsipnya adalah perlu pemahaman kita bahwa imunisasi apapun, bukan hanya imunisasi difteri, tidak berarti menjamin 100% kita tidak akan terkena penyakit tersebut, sama seperti COVID ya. Tetapi kalaupun kita terkena, maka biasanya gejalanya akan menjadi jauh lebih ringan dan kemungkinan kita meninggal juga menjadi jauh lebih menurun. Itu dia prinsipnya. Dan pasti resiko orang yang tidak diimunisasi untuk mendapatkan difteri lebih besar daripada orang yang mendapatkan imunisasi. Pertanyaannya sampai kapan gitu ya? Biasanya ada yang disebut dengan dosis booster atau dosis ulangan untuk penguat. Itu biasanya diberikan setelah 10 tahun ya, dari sejak selesai dosis pertama ya. Untuk difteri itu DPT kalau untuk dewasa itu diberikan 3 kali di bulan ke-0, bulan ke-1 dan bulan ke-6. Barangkali untuk anak lebih tepatnya Prof. Ayudya. Baik, nah Prof. Ayudya, saya juga penasaran kira-kira ini seseorang yang seperti apa yang dianggap rentan ini terkena difteri. Tapi bisa dijawab nanti, dokter. Kita akan jeda sejenak, tetap di Inspirasi Pagi TV One. Begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau Pak Harto itu kan jelas punya konstituen dong. Ya, yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Masih di Inspirasi Pagi TV One, pemirsa. Prof. Ayudya, tadi saya tanya nih, kira-kira siapa sih ini orang-orang yang dianggap rentan nih terkena difteri? Ya, orang yang rentan terhadap infeksi difteri itu terutama adalah orang yang belum pernah mendapat vaksinasi atau tidak diimunisasi, atau orang-orang yang imunisasinya tidak lengkap.
Kemudian juga tentu anak kecil terutama di bawah usia 5 tahun yang daya tahan tubuhnya memang masih rendah. Ya. Juga orang-orang dengan penyakit tertentu yang memang kekebalan tubuhnya terganggu. HIV misalnya atau kanker seperti itu. Orang tua, lansia. Dan juga orang yang tinggal di pemukiman yang padat penduduk karena penularannya dari saluran nafas. Maka kelompok ini adalah orang yang cukup rentan untuk terinfeksi difteri. Jadi komorbid juga berpengaruh ya, Prof ya. Ya. Baik, Prof. Nah, kira-kira untuk jadwal imunisasi yang baik nih untuk masyarakat tuh seperti apa? Ya, kalau kita bicara jadwal imunisasi difteri untuk anak, itu dia sudah masuk ke dalam combo DPT. Jadi difteri, pertusis, tetanus yang dimulai diberikan pada usia 2 bulan, kemudian 3 bulan, 4 bulan, kemudian ulangannya 18 bulan, kemudian pada usia SD kelas 1, SD kelas 2, dan juga SD kelas 5. Sesudah ini lengkap, maka ulangan nanti diperlukan 10 tahun setelah itu lagi. Baik. Nah, Dokter Restuti, ini kira-kira jika sudah dapat vaksin imunisasi lengkap, DPT, HB, HIV, apakah dapat kebal seumur hidup nih dari penyakit difteri? Kita tidak ada mengenal kata kebal seumur hidup untuk penyakit apapun sebenarnya ya, tetapi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa peluang untuk kalau terinfeksi maka biasanya gejalanya akan jauh lebih ringan. Gitu ya. Jadi itu perlu pemahaman bahwa tidak menjamin 100% garansi bahwa akan kebal seumur hidup. Tapi prinsipnya seperti disampaikan Prof. Ayodia, kalau tidak diimunisasi maka resikonya jauh lebih besar daripada orang yang diimunisasi. Baik, nah Dokter, nah, jika ada kasus difteri dilaporkan, apa yang perlu dilakukan oleh pasien maupun keluarga dari pasien tersebut? Paling simpel lapor ke puskesmas. Misalnya sudah tahu ada demam, sakit tenggorokan, kemudian di tenggorokan ada selaput putih-putih keabu-abuan gitu ya, ada sesak nafas, hal-hal seperti itu ya, itu langsung saja lapor, datang ke puskesmas setempat yang paling dekat. Berarti itu salah satu ciri-cirinya ya, Dok? Ya, atau ada ciri-ciri lainnya yang bisa mudah dikenali untuk seseorang? Gejala-gejalanya seperti tadi bisa demam, bisa juga tanpa demam, tetapi yang paling khas itu adalah adanya tidak nyaman menelan, tidak nyaman menelan ataupun nyeri menelan ataupun nyeri tenggorokan ya. Kemudian bisa batuk kemudian itu tadi kita menyebutnya pseudomembran atau lapisan seperti selaput berwarna putih keabu-abuan di dalam rongga mulut dan saluran tenggorokan kita, saluran nafas kita. Ya dia khas sekali kalau dipaksa dikopek, istilah orang Medan dikopek gitu dikelupas dicopot itu dicopot itu akan mudah berdarah gitu. Bisa juga sesak nafas, suaranya serak sampai kayak ngorok, bisa juga lehernya gede Mas. Lehernya besar gitu. Satu lagi difteri itu juga bisa mengenai kulit gitu. Jadi ada luka di kulit tapi tertutup oleh selaput membran putih keabuan. Jadi kayak menebal gitu ya, Dok? Ya, kalau ada seperti itu meskipun nanti bisa jadi bukan difteri gitu tetapi lebih baik kita di awal waspada, langsung aja ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat. Baik, nah Dokter, kira-kira penanganan dari penyakit difteri ini saat ini dibantu oleh pemerintah atau seperti apa? Pada prinsipnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, apabila ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten kotanya sebagai suatu KLB atau kejadian luar biasa, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat yang menyatakan KLB. Masalahnya tadi seperti sudah disampaikan Dr. Alwi, sebenarnya de facto-nya sudah KLB, tetapi de jure-nya enggan atau belum dideklarasikan. Padahal harusnya tidak ada keengganan, ketakutan luar biasa. Toh kita sudah menjalani COVID dan baik kok gitu ya. Alhamdulillah kita sudah survive, kita sudah bisa melewatinya, menanganinya bersama-sama. Baik, nah Prof. Ayodia, nah kira-kira setelah suatu daerah nih mengumumkan bahwa ia untuk kondisi difteri, butuh berapa lama sih biasanya untuk menangani masa ini? Ya, jadi kalau menangani supaya daerah itu nggak ada difteri lagi, dari kondisi itu kerja panjang, kerja sangat panjang. Tapi kalau semua bekerja bersama-sama dan seperti tadi disampaikan deklarasi kejadian luar biasa itu dikeluarkan, maka pemerintah akan mengeluarkan ORI, Outbreak Response Immunization, dan imunisasi itu dimulai pada bulan ke-0, bulan 1, bulan ke-6. Kalau itu dilakukan ke lebih dari 95% penduduk di satu populasi, maka hampir pasti kita bisa
terbebas dari penyakitnya. Tapi tentu itu butuh waktu yang cukup panjang. Butuh waktu panjangnya. Nah, kira-kira seandainya nih, Dokter Restuti, kalau misalnya ada pasien yang terkena difteri, tapi dia menolak untuk ditangani seperti diisolasi ataupun dibawa ke rumah sakit dan lain-lain, apakah ini ada dari segi boleh nggak nolak gitu ya dari segi hukum? Ya. Sebenarnya ini, makasih Mas Nofri, baik sekali pertanyaannya. Kita perlu memberi edukasi lagi kepada masyarakat, mengingatkan kembali bahwa hal itu dilarang, ya, baik dalam undang-undang yang lama, ya, maupun undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru kita tahu sekarang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di pasal 400 jelas gitu letter leg-nya, ya. Seseorang itu dilarang, ya, dilarang untuk menghalang-halangi upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah. Nah, kalau katanya dilarang berarti jawabannya nggak boleh nolak gitu, karena tadi terapikah, apalagi penelusuran kontak eratkah, orikah, itu adalah semua bagian dari penanggulangan wabah, isolasi, karantina. Prinsipnya sebenarnya simpel, Mas Nofri, tinggal ngulangin aja apa yang sudah kita sukses kerjakan di masa pandemi COVID, beres. Kita sudah berpengalaman dengan hal itu. Tinggal ngulangi, padahal ini skalanya lebih kecil kok gitu. Baik, kita ke Dokter Alwi lagi nih, Dokter. Ini kira-kira seperti apa sih peran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan juga Puskesmas dalam menangani difteri ini? Iya, Dinas Kesehatan ya harus bertanggung jawab terhadap keseluruhan keseluruhan kegiatannya. Nanti beliau-beliau akan mendukung, ya. Jadi yang memanage ini semua ya tentunya dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, dan sampai ke Puskesmas, ya. Jadi mengkoordinir ini dan kemudian melakukan pelacakan terhadap kontak erat dan sebagainya, melakukan penyelidikan epidemiologi, kemudian memastikan bahwa ada perbekalan sehingga tidak terjadi korban yang lebih besar, ya. Dan langkah-langkah ini harus dilakukan, langkah-langkah pencegahan dan seterusnya. Dan juga harus kita laporkan secara berkala, secara terjadwal itu ke pemerintah pusat. Jadi memang itu yang harus dilakukan. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu, kolaborasi semuanya, secara manajemen tentu kamilah yang menyelesaikan. Secara teknis, beliau-beliau inilah yang akan mendukung. Nah, kemudian masyarakat tentu harus rela, harus mendukung agar ini bisa bersama-sama kita tuntaskan, kira-kira begitu. Jadi mungkin itulah tentu harapan kami kepada masyarakat kita, karena kadang-kadang masyarakat kita ini kadang-kadang sulit untuk kita ajak bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pendekatan yang baik barangkali masih dimungkinkan lah. Kita pernah bersama-sama menghadapi COVID, tentu untuk hal-hal yang lebih sederhana tentu ya pasti bisa lah, insya Allah baik bisa. Terakhir nih Pak Alwi, kira-kira kesiapan puskesmas kita di Medan maupun Sumatera Utara seperti apa dalam menangani difteri? Kesiapan puskesmas kita siap ya, mereka sudah terlatih, sudah kita latih, sudah kita kasih kemampuan untuk bisa mulai dari perencanaan sampai actionnya untuk penanggulangan semua masalah wabah dan KLB yang terjadi. Jadi memang sudah siap. Itu secara berkala juga kita latih mereka untuk bisa tetap siap dan tetap dalam kondisi yang prima untuk bisa menanggulangi hal tersebut. Dan di kita ada disebut dengan surveillance. Surveillance itu seperti intelijennya. Jadi memang itu sudah bekerja setiap saat sebenarnya. Begitu ada isu, udah bekerja. Ada isu, bekerja. Dan kemudian itulah yang kemudian menjadi informasi yang penting untuk kita mengambil keputusan dan menetapkan suatu langkah. Baik, dan yang pasti saat ini pemerintah melalui Dinas Kesehatan terus bekerja menanggulangi difteri ini. Terima kasih Dr. Alwi, sangat luar biasa sekali penjelasannya. Sudah ada Dr. Restuti dan Prof. Ayudhya yang memberikan pencerahan kepada masyarakat pemirsa di rumah akan bahaya difteri dan seperti apa pencegahannya. Dan tentu saja mari bersama kita tingkatkan kesadaran kita membantu pemerintah untuk menanggulangi difteri dan ayo gencarkan imunisasi. Dan berakhir sudah episode Inspirasi Pagi TV One pada hari ini.
yang membahas tentang difteri. Tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah luar biasa memberikan informasi kepada masyarakat. Dan saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Diminum, Dok.